Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyana, kelas A12, akan menanggapi eh, akan memaparkan perbedaan antara ideologi Pancasila, komunis, liberalis, dan fasisme. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Septiani Resmalasari MPD. Baiklah, adapun perbedaan antara ideologi Pancasila dan ideologi komunis adalah ideologi Pancasila adalah bersifat terbuka, dinamis, kreatif, dan bisa mengikuti kemajuan zaman, bisa mengikuti perkembangan masyarakat, bisa mengikuti kemajuan ilmu dan teknologi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dan ideologi ini sendiri bukan dipaksakan dari luar, tetapi adalah ideologi yang digali dari nilai-nilai rohani, nilai-nilai budaya, dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum NKRI ini ada. Karena ideologi Pancasila, maka Indonesia menganut demokrasi Pancasila dengan memberikan kebebasan kepada setiap warga negara untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada setiap warga negara dalam ikut serta dalam berkehidupan, berkebangsaan, dan bernegara. Maka itu juga karena ideologi Pancasila, maka Indonesia berdasarkan negara hukum dan setiap sendi-sendi kehidupan di negara kita adalah hukum, dan hukum ditegakkan untuk menegakkan keadilan untuk masyarakat Indonesia. Dan kebebasan pendapat setiap warga negara Indonesia dijamin. Dan negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Setiap warga negara harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dengan memeluk agama dan kepercayaan dan menjalankan kepercayaan mereka masing-masing. Dijamin oleh negara sesuai dengan pasal 29 ayat 1 dan 2 batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan komunis adalah ideologi yang ingin mengubah atau ingin menggantikan hak-hak pribadi, hak-hak swasta menjadi hak bersama, menjadi hak negara. Di sini demokrasi mereka sangatlah sempit dan rakyat dikekang, dibatasi dalam memberikan pendapat, dan hanya satu yang ada partai di sana adalah dalam hidup politik mereka hanya satu, yaitu partai komunis itu sendiri. Dan rakyat dijadikan alat untuk mencapai kekuasaan mereka, dan hukum di sana dijadikan sebagai alat juga untuk memperkuat kedudukan komunis di sana. Dari segi agama, komunis tidak mengenal Tuhan, komunis ateis, dan mereka mengatakan bahwa agama itu candu dan agama harus dijauhkan dari masyarakat mereka. Perekonomian mereka adalah perekonomian monopoli oleh negara, dimonopoli oleh negara. Kalau Indonesia, setiap sesuatu yang menyangkut kehidupan atau hajat masyarakat banyak, maka dikuasai oleh negara dan sepenuhnya dijalankan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi kalau komunis tidak, dikuasai oleh negara sepenuhnya, dimonopoli oleh negara sepenuhnya. Dan yang ketiga, perbedaan antara ideologi Pancasila kedua, perbedaan ideologi Pancasila dengan liberalisme. Liberalisme sesuai dengan namanya liberal, kebebasan. Maka kalau Indonesia ideologinya berdasarkan Pancasila, berdasarkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka mereka adalah menjunjung tinggi hak-hak individualisme di atas hak-hak negara, di atas kepentingan negara. Di atas kepentingan negara, dan individualisme berkuasa. Kalau di perekonomian, individu bisa menguasai kekayaan alam yang menyangkut hak hidup orang banyak. Tambah misalnya bisa individu yang menguasai atau swasta yang menguasainya. Karena dia menguasai yang menyangkut hak hidup orang banyak, maka dia juga bisa menguasai rakyat yang lain. Dan orang yang punya kuasa ini akan dihargai di liberal, di ideologi liberal. Dan kesenjangan sosial sangat tajam di sini. Agama mereka adalah ateis. Mereka tidak kenal Tuhan karena mereka bebas. Walaupun mereka beragama, mereka modifikasi menurut kemauan mereka sendiri. Terus perbedaan antara ideologi Pancasila dengan fasisme. Fasisme ini adalah gerakan otoriter, politik otoriter,
bukan neo tapi ultra nasionalisme, rasisme, imperialisme, totalitarisme. Sangat bertolak belakang dengan Pancasila, dengan ideologi Pancasila. Pancasila tidak ada istilah totalitarisme, tidak ada istilah rasisme, tidak ada istilah imperialisme. Tapi kalau untuk fasisme mereka totalitarisme, otoritarisme, ultra nasionalisme, apa maksudnya semua ini? Ultra nasionalisme adalah mereka mengaku bahwa mereka adalah negara yang paling hebat di dunia ini, paling bermartabat ada mereka. Makanya mereka waktu tahun 1900-an mengadai imperialisme. Italia, Jerman, dan Jepang, fasisme waktu itu. Dan mereka rasionalisme, rasisme. Mereka mau membedakan warna kulit. Orang kulit hitam banyak dibantai, Yahudi banyak dibantai. Dan mereka yang paling hebat. Terus totalitarisme, apabila ada penduduk mereka atau negara lain, dan mereka ini selalu takut, mereka ini selalu siap siaga, menurut mereka musuh itu ada di mana-mana. Itu fasisme. Bila ada yang menentang, maka totalitarisme ini mereka jalankan. Maka bisa mengadakan pembunuhan atau penyiksaan terhadap rakyat mereka sendiri apabila ada rakyat mereka yang menentang mereka. Dan kekuasaan negara mereka dikuasai oleh sekelompok politik elit, sekelompok elit. Mereka menganggap elit ini bisa mengetahui kehendak dari rakyat mereka. Mereka mengingkari derajat kemanusiaan. Mereka menganggap laki-laki lebih tinggi dari wanita, pejabat lebih tinggi dari yang bukan pejabat, militer lebih tinggi yang dari bukan militer, dan seterusnya. Dan wanita mereka tidak anggap di sana. Mereka cuma jadikan mananya itu dengan simbol 3K. Kindness, Karsi, and Kairsi. Kindness itu anak-anak, mereka anak-anak, misalkan anak. Karsi di situ dapur, cuma tahu urusan dapur. Terus yang ketiga adalah Kairsi, itu gereja, cuma ibadah. Tidak seperti kita di Indonesia, wanita sama, derajatnya sama. Dan mereka sangat mengingkari yang namanya perbedaan, kebinekaan. Mereka tidak mau ada kebinekaan. Rakyat mereka hanya satu, fasisme, tak boleh ada yang lain. Agama mereka ateis. Itulah perbedaan antara ideologi Pancasila, ideologi komunis, ideologi liberalisme, dan fasisme. Dan ideologi yang paling ideal adalah Pancasila, sesuai dengan kita. Alhamdulillah sekarang fasisme sudah tak ada lagi. Demikian paparan saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.